membahas mengenai bentuk akar. Nah, bentuk akar di sini sudah kalian dapatkan sebenarnya saat di SMP, yaitu di kelas 9. Bahkan di SD pun kalian sudah dapat membahas bentuk akar yang dasarnya, yaitu angka-angkanya. Oke, kita akan ingat-ingat dulu apa sih itu bentuk akar. Bentuk akar itu merupakan inverse dari bentuk pangkat. Inverse itu maksudnya kayak kebalikan. Misalnya di sini 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti akar dari 4 adalah 2, seperti itu. Lalu di sininya kita tidak isi angka, karena kalau tidak isi angka itu sudah mengartikan dia pangkat 2. Kalau di sini pangkat 2, di sininya tidak perlu isi angka. Nah, berbeda dengan ini, 2 pangkat 3 kan sama dengan 8. Jadi akar pangkat 3 dari 8. Jadi di sininya diisi 3 karena di sini pangkat 3. Kalau di sininya pangkat 4 berarti di sini 4. Yang tidak ditulis hanya pangkat 2. Akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2. Nah, ini 3 pangkat 2 sama dengan 9 kan. Nah, ini karena pangkat 2 berarti di sini tidak ditulis. Jadi 9, akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3 yang ini. Seperti itu. Itu dasarnya dulu. Nah, ini di cara bacanya ya. Jika di sini ada A, di sini ada N, berarti bacanya akar pangkat N dari 2. Seperti itu. Itu konsep dasarnya. Kita akan lanjutkan ke operasi bentuk akar. Nah, operasinya ini juga sudah kalian dapat di SMP. Tapi kita akan ulang sedikit di kelas 10 ini. Jadi pertama ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Jika ada A akar N tambah B akar N, itu angka depannya boleh ditambah jika, jadi angka di luar akar itu boleh ditambah jika angka di dalam akar sama. Nih, ini kan sama-sama N ya. Angka di dalam akarnya, jika sama baru boleh angka di luar akarnya ditambahkan. Begitu juga dengan pengurangan. Kalau di dalam akarnya angkanya sama, kalian boleh mengurangi. Contohnya, yang ini. 2 akar 3 tambah 5 akar 3 kurang 10 akar 3. Nah, kita perhatikan dulu angka di dalam akar. Akarnya dulu, ini sudah akar pangkat 2 dari 3, ini akar 2 akar pangkat 2 dari 3, yang ini juga akar pangkat 2 dari 3. Karena sudah sama, berarti angka di luar akarnya boleh kalian operasikan. Tergantung tambah apa kurang. Jadi 2, karena ini tambah berarti 2 tambah 5, karena ini kurang 10 berarti 2 kurang 10. Jadinya 2 tambah 5 kurang 10, akar 3-nya kita jadikan 1. Ini akar pangkat 2 dari 3-nya kita jadikan 1. Ini kita hitung biasa, 2 tambah 5 7, 7 kurang 10 min 3. Min 3 akar 3, seperti itu. Nah, bagaimana kalau dia di dalam akarnya berbeda? Kalau berbeda, misalnya seperti ini, akar 72 tambah akar 8 tambah akar 27. Jadinya kan, kita coba dulu rubah apakah dia bisa sama. Jadi udah di SMP, udah dapat ya. Kita pecah dulu. Misalnya 72. Pecah dulu menjadi perkalian yang salah satu angkanya bisa diakarkan. Misalnya, 72 tuh kan ada banyak, bisa 12 kali 6, seperti itu. Kalau kita pakai 12 kali 6, 12 bisa diakarin nggak? Kan nggak bisa. 6 bisa diakarin nggak? Kan nggak bisa juga. Berarti kita cari lagi perkalian lain yang salah satu angkanya itu agar bisa diakarkan. Misalnya ini, 36 kali 2. 36. 36 itu kan bisa diakarkan kan? Akar dari 36 adalah 6. Sedangkan 2 boleh, nggak bisa diakarin. Jadi salah satunya bisa diakarkan. Lalu 8. 8 itu 4 kali 2. Akar dari 4 itu adalah 2. Terus 27 itu 9 kali 3. Akar dari 9 adalah 3. Jadi yang bisa diakarin kita keluarin. Jadi akar 36 itu 6. 2-nya didiemin. Akar 4 itu adalah 2. Akar 2-nya didiemin. Ini sisanya yang ini. Lalu akar 9 adalah 3. Ini akar 3 didiemin. Kita operasikan sekarang. Kita tambah atau kurang sekarang.
Tapi kita lihat dulu, akar pangkatnya udah sama belum? Ini akar pangkat 2 dari 2, yang ini akar pangkat 2 dari 2, sedangkan yang ini akar pangkat 2 dari 3. Nah, ini berarti nggak boleh dijumlahkan, berarti yang boleh dijumlahkan hanya yang ini. 6 tambah 2 adalah 8. 8 akar 2. Akar 2 dijadiin 1. Ini akar 3-nya nggak boleh, jadi didiamin aja. Nah, karena si 3 akar 3-nya udah nggak bisa diapa-apain lagi, yang membuat dia sama jadi akar 2, berarti hanya sampai sini saja jawabannya. Seperti itu. Jadi kalau akarnya berbeda, angka di dalam akarnya berbeda, ataupun akar pangkatnya berbeda, itu kita tidak bisa menjumlahkan ataupun mengurangi. Oke, kita lanjut ke sifat yang perkalian. Di sini saya buat contohnya. Nah, sedangkan untuk yang perkalian ini dia fleksibel sekali. Dalam artian nggak ada aturan dia. Jadi kalau di luar akarnya berbeda boleh dikalikan. Di dalam akarnya berbeda juga boleh dikalikan. Bahkan saat akar pangkatnya berbeda juga boleh dikalikan, tapi dirubah dulu ke bentuk pangkat seperti itu. Jadi dia lebih fleksibel, nggak ada aturan seperti penjumlahan pengurangan yang harus sama di dalam akarnya. Caranya ini tinggal dikalikan yang di luar akar sama yang di luar akar. Jadi 4 kali 3. Lalu yang di dalam akar sama yang dalam akar. Kita pakai akar 7 kali 5. Sehingga hasilnya 4 kali 3 kan 12. 7 kali 5 itu 35. Sangat mudah ya. Flexibility ini juga berlaku untuk pembagian. Jadi pembagian juga sama, tidak ada syarat dia harus sama atau bagaimana. Jadi bisa dibagi apapun itu. Nih, jadi yang di luar akar sama di luar akar 10 bagi 2 itu 5. Di dalam akar sama yang dalam akar. Jadi yang ini sama ini sama ini. Akar 6 bagi akar 3 itu adalah akar 2. Jadi angkanya dibagi biasa aja, 6 bagi 3, 2. Oke. Nah, yang kelima, jadi kita bisa merubah bentuk akar ke bentuk pangkat. Sudah pernah saya singgung juga di bentuk pangkat. Misalnya ada akar 2 pangkat 4, di sininya akar pangkat 5 dari 2 pangkat 4, misalnya seperti itu. Ini kita bisa jadikan 2, pangkatnya kita ambil 4 bagi 5. Jadi pangkat yang di belakang dulu, baru pangkat yang di depan. Pangkat belakang jadi pembilang, pangkat depannya jadi penyebut dari pangkat. Misalnya nih yang lain. 81 pangkat akar pangkat 4 dari 81. Jadi 81-nya kita bisa ubah dulu. 81 tuh berapa kali berapa kali berapa, kan seperti itu. Kalau 81 tuh kan 9 kuadrat kan. Kalau bisa disederhanain lagi bisa. 81 itu 9 kuadrat. Nah, 9 itu kan bisa dijadikan pangkat lagi. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Dipangkatkan 2, jadinya 3 pangkat 4. Jadi 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. Boleh dicari manual seperti ini. Atau boleh juga kalian, siapa tahu sudah hafal memang karena sudah dapat. Jadi 81 tuh kita bisa rubah menjadi 3 pangkat 4 seperti ini. Jadinya ubah ke bentuk pecahan. Yang ini jadi pembilang, yang depannya jadi penyebut. Nah, karena kebetulan ini bisa dihitung, 4 bagi 4 sama dengan 1, berarti boleh 3 pangkat 1 atau 3 aja dipakai. Seperti itu. Itu merupakan operasi bentuk akar.
Jadi operasi bentuk akar tidak sebanyak operasi bentuk pangkat ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke merasionalkan bentuk akar. Nah, bentuk yang bagaimana saja sih yang perlu dirasionalkan? Jadi, kalau ada pecahan, misalnya nih 2/3. Nah, ini kan sudah kita tidak bisa sederhanakan lagi, sudah tidak bisa kita bagi lagi. Kalau ada pecahan yang di bawahnya merupakan bentuk akar atau bukan bilangan bulat, jadi tidak bisa dijadikan bilangan bulat, itu adalah bilangan yang tidak rasional. Kalau 1/2 itu rasional. Misalnya 2/4. Nah, akar 4 kan bisa dijadikan bulat dulu, bisa dirubah, berarti ini sudah bentuknya rasional. Tapi kalau dia bentuknya isi akar, berarti itu bentuknya namanya tidak rasional, karena tidak bilangan bulat dia penyebutnya. Nah, kalau menemukan yang seperti itu, kita harus merasionalkan bentuk akarnya. Jadi, misalnya kalau ada yang bentuknya seperti ini, kita kalikan dengan sekawan. Sekawan dari akar N itu tetap akar N. Jadi kita kalikan akar N per akar N. Ini kalian sudah dapat juga di SMP ya. Seperti ini. Nah, kalau yang ini kita sama juga kalikan sekawan. Kalau yang ini kali sekawannya adalah angkanya sama, tapi tanda penghubungnya atau operasi penghubungnya akan berubah. Jadi kalau di sini akar N tambah akar M, yang di sini adalah akar N kurang M. Jadi angkanya sama. Kalau akar isiin akar. Kalau udah isi akar ya jangan diisi akar, tandanya aja yang dirubah. Ini juga sama, kali sekawan berarti ini akar C, kalau di sini min, kok 3. Kalau di sini min, berarti di sini plus akar D, atas bawahnya sama. Atas bawahnya sama, seperti ini ya. Oke, di sini saya punya 3 contoh. Misalnya ada 2/3. Jadi kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya di sini adalah akar 3 juga. Akar 3 per akar 3. Karena di bawahnya ini sendiri dia tidak berupa 2 suku. Jadinya ini atas kalikan atas. 2/3. Lalu akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu kan jadinya akar 9. Akar 9 adalah 3, ya kan? Jadi sampai sini. Kalau sudah tidak bisa disederhanakan. Jadi hasilnya adalah 2/3 akar 3. Nah, bawahnya juga. Kalau ini kan karena berupa 2 suku, berarti sekawannya diganti tandanya. Akar 5 min 7. Bawahnya juga akar 5 min 7. Yang di atas, kita kalikan dengan yang di atas. 3 kali akar 5 min 7. Boleh diginikan dulu, siapa tahu bisa dicoret. Lalu yang bawahnya, ini kalau sekawan dengan angka yang sama, yang namanya sekawan kan angka sama, tanda beda, itu kan kalian boleh dengan cara dikuadratkan atau dikalikan gini. Akar 5 kali akar 5 itu jadinya 5. 7 kali min 7 itu jadinya min 49. Ini khusus untuk yang bentuknya sekawan. Ini sama ini. Kalau tidak sekawan, tidak boleh. Ini saya ganti aja deh soal yang ini. Ini khusus untuk yang sekawan. Ini kan nanti ada yang tidak sekawan. Ini saya ganti soalnya sedikit biar kelihatan bedanya. Lalu 3 ini gak bisa diapa-apain, diemin dulu. 5 kurang 49 itu min 44. Sekarang kita lihat 3 sama min 44 ini bisa disederhanain nggak? Kalau ternyata enggak, ini boleh kalian kalikan ke dalam. Jadinya 3 akar 5, lalu 3-nya juga kali min 7. Min 21 per min 44. Biar min yang di bawah hilang, boleh dibawa ke atas minnya. Jadinya yang di atas ganti tanda semua. Min 3 akar 5 tambah 21. Min yang di bawah hilang.
karena minnya dibawa ke atas, dikalikan ke atas. Oke, itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, ini juga sama, dikalikan sekawannya. Jadi 1 tambah akar 3 per 1 tambah akar 3. Nah, kalau yang ini kan sepertinya udah otomatis tidak bisa dicoret. Jadi, kan kita kalikan atasnya, bawahnya juga kita kalikan. Ini karena sekawan, angka sama, tanda beda. Ingat sekawan tuh angkanya sama, tandanya beda. Jadi 1 kali 1, 1. Min kali plus itu min, akar 3 kali akar 3 adalah 3. Nah, ini atasnya kan tidak sekawan. Jadi kalian kali pelangi. 2 kali 1, 2. 2 kali min 2 kali akar 3. Jadinya plus 2 akar 3. Karena sini plus ya. Min akar 3 kali 1, min akar 3. Min akar 3 kali plus akar 3, min kali plus kan min, akar 3 kali akar 3, 3. Kenapa 3? Karena akar 3 kali akar 3 kan akar 9. Akar 9 adalah 3. Jadi kalau di dalam akarnya sama, kalau akar pangkat 2 ya, kalau akar pangkat 2 di dalam akarnya sama, dikalikan, boleh kalian langsung hilangkan saja akarnya. Karena kalau dicari juga hasilnya segitu. 1 kurang 3 itu min 2. Kita kerjakan yang sejenis. Jadi suku yang sejenis, maksudnya kalau ada akar, kerjakan sama yang ada akar. Kalau tidak ada akar, kerjakan sama yang tidak ada akar. 2 itu sejenis sama min 3, karena sama-sama nggak isi akar kan. 2 berarti dioperasiin sama 3. 2 kurang 3. Jadi ini sama yang ini dia. 2 kurang 3 itu adalah min 1. Dan ini sama ini sejenis. Sejenis itu kalaupun ada akar yang dinamakan sejenis, ya akarnya harus sama sesuai dengan sifat operasi akar yang penjumlahan dan pengurangan. Jadi ini karena akarnya sama, kita bisa operasikan. Ini kalau tidak ada angka kan berarti ini angka 1 di sini. Jadinya plus 2 kurang 1. 2 kurang 1 kan 1. Akar 3. Boleh sih satunya tidak ditulis. Ini biar kalian paham aja, makanya saya tulis. Dibagi min 2. Ini tidak boleh dijumlahkan, karena yang ini isi akar, yang ini tidak. Jadi nggak boleh kalian jumlahin, sampai sini aja atasnya, nggak boleh diapa-apain, nggak boleh dijumlahin, nggak boleh dikurangin, atau semacamnya. Cuma karena di bawahnya ada negatif, sama seperti cara yang ini untuk menghilangkan negatif di sebelah bawah, yang di atas kita ganti tandanya. Berarti ini min 1 jadi 1, sedangkan ini plus 1 akar 3 alias plus akar 3 kita ganti jadi min akar 3. Dibagi 2. Jadi min yang di bawah hilang. Jadi seperti itu. Nah, untuk contoh-contoh lain yang merasionalkan bentuk akar, itu kita akan kerjakan di latihan-latihan soal berikutnya. Terima kasih.